Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah pagi ini membahas tentang laut. Tahukah Anda, laut merupakan sumber penghasilan dan penghidupan. Seperti apakah fenomena unik tentang laut yang telah disebutkan dalam Kitabullah? Laut atau bahari adalah kumpulan air yang luas dan berhubungan dengan samudra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laut sungguh sempurna. Mulai dari permukaan sampai ke dasarnya, semua bermanfaat untuk manusia. Dalam Al-Quran pun, kata laut sering disebut bahkan sampai puluhan kali. Secara geografis, komposisi laut sampai 2/3 jika dibanding daratan. Bahkan kemungkinan akan meningkat seiring terjadinya global warming. Es di kutub yang mencair akan menambah luas wilayah lautan dunia. Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang dikelilingi lautan. Di balik tenangnya air laut itu ternyata menyimpan sejumlah mitos dan legenda di beberapa negara termasuk Indonesia. Poseidon. Dalam mitologi Yunani, Poseidon dipercaya sebagai penguasa laut. Sedangkan menurut mitologi Romawi, Poseidon disebut dengan Neptunus. Sosoknya digambarkan sebagai seorang pria perkasa berjenggot dan membawa senjata berupa trisula. Orang Yunani kuno percaya jika Poseidon adalah dewa yang menciptakan pulau-pulau baru dan membuat laut menjadi tenang. Tetapi jika marah, dia akan membenturkan trisulanya dan menyebabkan gempa bumi, gelombang besar, sampai kehancuran kapal laut. Yang tidak kalah seramnya adalah legenda Kraken. Kraken adalah seekor monster raksasa yang berdiam di lautan wilayah Islandia dan Norwegia. Monster ini menyerang dan menggulung kapal yang lewat dengan tentakel raksasa dan menariknya ke dasar lautan. Itulah sebabnya bentuknya diidentikan dengan gurita raksasa. Uniknya, mitos itu melanjutkan bahwa ikan-ikan kecil yang berada di laut itu suka berada di dekat Kraken. Karenanya, para nelayan Norwegia yang ingin dapat hasil tangkapan besar akan mengambil resiko itu. Mereka berani membawa perahunya berlayar di atas Kraken. Sehingga penduduk setempat yakin kalau nelayan yang pulang dengan hasil banyak pasti telah menangkap ikan tepat di atas Kraken. Kalau di Indonesia ada lagi nih, mitos penguasa lautnya. Laut Selatan dikenal dengan arus gelombangnya yang besar. Kisah mistisnya pun tak kalah seru. Laut Selatan itu konon dikuasai seorang ratu cantik yang disebut Kanjeng Ratu Kidul. Nyi Roro Kidul ini menyukai warna hijau. Dan dialah yang dipercaya suka mengambil orang-orang berpakaian hijau di pantai wilayahnya untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Mitos dan legenda menyeramkan itu hanyalah sedikit kisah di balik besarnya manfaat laut. Sesungguhnya masih banyak manfaat dari laut yang belum digarap maksimal di Indonesia. Sebagai kumpulan air yang maha luas, laut berperan mengontrol iklim dunia dengan mengalirkan panas dari daerah ekuator menuju daerah kutub. Air laut bergerak secara terus-menerus mengelilingi bumi dalam satuan sabuk aliran sangat besar yang disebut dengan Global Conveyor Belt. Bergerak dari permukaan ke dalam samudera dan kembali lagi ke permukaan. Angin, temperatur, dan salinitas atau kadar garam air lautlah yang mengontrol sabuk aliran global. Sabuk aliran ini kemudian memindahkan energi panas yang dipancarkan oleh matahari ke bumi. Pemandangan dan tenangnya air laut sangat disukai wisatawan. Tetapi ada juga yang dicari wisatawan karena ombaknya. Indonesia adalah surganya pantai. Banyak pantai yang masih alami dan berpotensi untuk dijadikan tempat wisata. Di dunia pun ada yang sangat terkenal dengan pantainya. Misalnya saja Thailand dengan pantai Phuket yang menawan. Bahkan sampai dipakai untuk lokasi pembuatan film Hollywood. Lalu pantai di Hawaii, surganya bagi peselancar. Ombak dan angin yang besar seolah menjadikan tempat ini surganya lokasi surfing. Dasar laut yang penuh terumbu karang juga menjadi tempat wisata bagi para penyelam. Suasana di bawah laut adalah magnet untuk orang yang hobi menyelam. Selain tempat wisata, juga menjadi tempat penelitian untuk tujuan ilmu pengetahuan. Penelitian terbaru adalah tentang alternatif energi listrik dari gelombang dan arus laut. Indonesia sebenarnya berpotensi untuk dikembangkan pembangkit listrik tenaga arus laut.
mengingat banyaknya selat yang menghasilkan arus besar. Namun, entah kenapa pemerintah masih saja terfokus pada listrik yang dihasilkan dari solar. Listrik dari arus laut ini prosesnya mudah saja. Dengan memanfaatkan kekuatan gelombang dan arus laut untuk memutar turbin yang hasil listriknya dihubungkan dengan pembangkit listrik di darat. Bila saja segala permasalahan yang terkait bisa diselesaikan dengan segera, tentunya akan memberikan manfaat besar untuk penghematan bahan bakar minyak di negara kita. Manfaat lain dari laut adalah sebagai sumber ketahanan pangan kita. Terdapat 200.000 spesies biota laut di lautan dunia dan lebih dari 750.000 biota lain potensial untuk diidentifikasi. Bahkan pemerintah memperkirakan potensi 1,2 triliun dolar Amerika untuk laut Indonesia. Masya Allah, bisa lunas semua hutang negara kalau hal itu terlaksana benar. Bermacam-macam ikan dari yang kecil seperti ikan teri sampai yang ukurannya besar seperti hiu dan paus terdapat di laut. Masyarakat di sekitar laut memanfaatkan hasil laut tersebut sebagai sumber penghasilannya. Hewan laut yang dapat dimakan dan tidak beracun dijual belikan untuk menopang ekonomi mereka. Apalagi pernah dikisahkan seorang sahabat yang sedang berpergian dengan Rasul di atas laut. Ketika mereka bingung mencari air untuk wudhu, Rasul menjawab, "Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal." Artinya, semua hewan yang berasal dari laut bahkan bangkainya halal untuk dikonsumsi. Allah sungguh maha pemurah. Tetapi bukan lantas semuanya dapat diambil semau kita. Hewan laut pun ada yang termasuk hewan langka yang wajib dilindungi. Eksplorasi secara jumlah juga harus memperhatikan kelangsungan spesies hewan terkait. Kalau selalu diambil sembarangan, lama-lama akan punah. Misalnya saja ikan hiu dan penyu. Keragaman jenis biota laut ini juga harus diperhatikan, karena pasti akan berpengaruh pada ekosistem di laut itu sendiri. Ada lagi nih yang memanfaatkan laut untuk budidaya rumput laut. Jenis alga ini biasanya dapat ditemui di perairan yang berasosiasi dengan keberadaan ekosistem terumbu karang. Karena rumput laut biasanya hidup di atas substrat pasir dan karang mati. Selain hidup secara alami, manusia juga mulai membudidayakannya. Jenis yang dibudidaya adalah Gracilaria dan Eusema cottoni. Rumput laut ada yang digunakan untuk makanan, baik dimakan langsung seperti es rumput laut atau dipakai sarinya untuk campuran produk lain. Sedangkan yang jenis tertentu digunakan untuk kosmetika dan obat-obatan. Budidaya rumput laut tergolong sederhana, hanya dengan menanam bibit di pantai saja. Bibit yang ditanam juga mudah memperolehnya, yaitu dengan mengambil stek dari ujung tanaman rumput laut yang masih muda dan sehat. Tidak perlu menambahkan pupuk atau obat pembasmi hama, tinggal menunggu saja antara 6 sampai 8 minggu. Barulah dilakukan pemanenan. Cukup mudah, padahal hasilnya menjanjikan. Untuk sekali panen dalam 100 meter persegi lahan dapat menghasilkan sekitar 100 kg rumput laut kering. Subhanallah, sungguh besar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk laut yang tidak terlalu banyak ikannya, masyarakat setempat memanfaatkannya untuk diambil garamnya. Laut adalah sumber air garam. Dengan bantuan sinar matahari, air laut dapat diolah menjadi garam untuk kebutuhan manusia. Prosesnya adalah dengan mengumpulkan air laut di kolam, tambak, danau, atau penampung lainnya. Tujuannya supaya air yang sudah dikumpulkan tidak terganggu pasang surut air laut. Hamparan air laut itu kemudian dijemur di bawah sinar matahari langsung sampai warnanya berubah merah. Petani garam akan memanen ketika air sudah merah. Warna merah ini berasal dari alga yang berubah warna akibat konsentrasi garam yang semakin tinggi. Selanjutnya, pengurasan air garam ke kolam kristalisasi atau tempat pengasinan. Disinilah garam akhirnya mengkristal di dasar kolam. Itulah saatnya garam dipanen atau dikumpulkan dengan alat garuk. Garam ini masih memerlukan proses lebih lanjut, seperti pencucian, penambahan yodium, sampai pengemasan menjadi garam dapur. Laut memang menjadi sumber penghasilan. Dari 1 hektar air laut dapat dibentuk menjadi minimal 40 kg kristal garam.
Jadi bayangkan saja kalau luas lautan dunia mencapai 36.100 hektar. Produksi garam dapat mencapai 1.444 ton dalam satu kali panen. Atau setara dengan 60 karung beras. Padahal panen garam dapat dilakukan 3-4 hari sekali. Dan air laut tidak akan pernah kering sepanjang waktu. Subhanallah. Laut sangat berharga bagi wilayah di sekitarnya. Kekayaan laut sama dengan kekayaan daerah yang dikelilinginya. Itulah sebabnya perbatasan daerah atau negara yang berada di laut sering memunculkan konflik. Menguasai laut berarti menguasai semua kekayaan yang ada di dalamnya. Apalagi kalau di dalam laut terdapat kandungan mineral berharga seperti minyak bumi. Kasus yang pernah terjadi adalah sengketa Indonesia dengan Malaysia di Blok Ambalat. Konflik ini dimulai sejak tahun 1967 ketika terjadi pertemuan teknis tentang hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Blok laut yang menimbulkan sengketa ini disinyalir mempunyai kekayaan laut yang besar. Sengketa berlanjut ketika masing-masing pihak saling mengklaim wilayah perairan yang dimaksud. Apalagi ketika ditambah kepemilikan 2 pulau kosong, yaitu Sipadan dan Ligitan. Sengketa lain juga terjadi di wilayah Laut Cina Selatan. Ketegangan terjadi karena Cina mengklaim seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Beberapa negara Asia lain seperti Vietnam, Filipina juga mengklaim beberapa wilayah perairan. Sengketa ini menjadi perhatian dunia internasional ketika hasil survei menunjukkan adanya kandungan minyak yang cukup besar di dalam kawasan. Bahkan negara-negara Asia lain meminta dukungan Amerika Serikat dan memanfaatkan persaingannya dengan Cina. Dukungan Amerika Serikat diberikan dengan mengirimkan kapal induk USS George Washington ke wilayah Laut Cina Selatan. Sampai sekarang pun masalah ini belum menemukan titik terang. Semoga tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dalam sengketa negara ini. Dan yang cukup membuat heboh dunia adalah sengketa di Selat Hormuz. Kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan perang dunia karena negara yang terlibat adalah negara-negara besar. Permasalahan muncul ketika pemerintah Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika Amerika bersikeras meninjau fasilitas nuklir di negara tersebut. Selat Hormuz adalah jalur perairan yang vital untuk distribusi minyak. Hampir setiap 10 menit satu kapal tanker melintasi wilayah ini. Jika Selat Hormuz ditutup, pasti akan sangat berpengaruh terhadap kondisi minyak dunia. Mungkin dapat terjadi krisis minyak dunia. Dan Amerika sudah mengirimkan kapal-kapal induknya untuk menjawab ancaman Iran ini. Karena tentu akan membuka blokade Iran dengan paksa. Artinya akan ada perang dunia, mengingat Cina mendukung Iran sepenuhnya. Nauzubillah min zalik. Itulah manusia dengan sifatnya yang selalu tidak puas. Selalu menginginkan yang lebih, padahal kekayaan laut tidaklah harus diperebutkan. Kekayaan laut dapat kita nikmati juga sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita dapat menikmati beberapa fenomena unik tentang laut. Fenomena unik tentang laut adalah adanya sungai di dasar laut. Fenomena ini terdapat di Laut Meksiko. Beberapa penyelam menemukannya di kedalaman lebih dari 30 meter. Seorang ahli oceanographer dan ahli selam dari Prancis sudah menjelajahi banyak perairan untuk diteliti. Ketika sedang melakukan eksplorasi di bawah laut, dia menemukan beberapa kumpulan air tawar segar. Rasanya tidak asin, yang menandakan bahwa air tidak melebur dengan air asin di sekelilingnya. Bahkan perairan air tawar itu lengkap dengan pohon dan dedaunan yang mengapung di perairan itu. Subhanallah. Fenomena itu ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara kedua ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Fenomena kedua adalah adanya aliran dua laut yang tidak bercampur. Lautan yang tidak bercampur itu terletak di Selat Gibraltar, yaitu selat yang memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol.
Arus Selat Gibraltar memang sangat besar di bagian bawahnya. Hal ini dikarenakan perbedaan suhu, kadar garam, dan kerapatan airnya. Air laut di Laut Tengah memiliki kerapatan dan kadar garam yang lebih tinggi dari air laut yang ada di Samudra Atlantik. Menurut sifatnya, air akan bergerak dari kerapatan tinggi ke daerah dengan kerapatan air yang lebih rendah. Seharusnya arus di Selat Gibraltar bergerak ke barat menuju Samudra Atlantik dan bercampur. Ternyata air laut dari Laut Tengah tidak bercampur dengan Samudra Atlantik. Seakan ada sekat yang memisahkan kedua jenis air ini. Bahkan batas antara kedua air dari dua buah laut ini sangat jelas. Air laut dari Samudra Atlantik berwarna biru lebih cerah. Sedangkan air laut dari Laut Tengah berwarna lebih gelap. Inilah keajaiban alam. Tidak hanya itu, ternyata air laut dari Laut Tengah ini menyusup di bawah kedalaman 1000 meter air laut yang berasal dari Samudra Atlantik. Fenomena ini pun sudah disebutkan dalam Kitabullah dalam surat Al-Furqan yang menjelaskan bahwa dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Ada lagi surat At-Tur ayat 6 yang menyebutkan bahwa ada laut yang di dalam tanahnya ada api. Sebagai orang beriman, hendaknya kita meyakini ini sebagai mukjizat Al-Quran dan kebesaran Sang Maha Pencipta. Kisah fenomenal tentang laut pernah terjadi pada zaman kenabian. Pasti pemirsa tidak lupa dengan kisah Nabi Musa dan Laut Merah. Kisah tentang Bani Israel yang tertindas dalam pemerintahan Fir'aun yang kejam dan bengis. Ketika mengetahui bahwa Musa lah yang dapat menolong mereka, orang-orang Bani Israel memohon kepada Nabi Musa untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Akhirnya Nabi Musa memimpin rombongan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Sampailah mereka di tepi Laut Merah yang begitu luasnya. Orang-orang sudah putus asa karena tidak mungkin menyeberangi lautan luas itu dengan perahu kecil. Sementara pasukan Firaun terus mengejar mereka di belakang. Pada saat kritis itu turunlah wahyu Allah agar Musa memukulkan tongkatnya ke air laut dan mengangkatnya ke atas. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Laut Merah terbelah menjadi dua. Di tengahnya terdapat celah daratan untuk menyeberang. Rombongan Bani Israel pun menyeberangi Laut Merah. Pasukan Firaun ikut mengejar dan masuk ke dalam celah Laut Merah. Tetapi ketika seluruh Bani Israel selesai menyeberang, pasukan Firaun masih berada di tengah laut. Nabi Musa menurunkan kembali tongkatnya dan air laut kembali menyatu. Pasukan Firaun pun tenggelam di dasar Laut Merah. Sungguh sebuah kisah mukjizat yang patut kita imani. Subhanallah. Selain manfaat yang besar, laut juga dapat menimbulkan musibah. Tentunya kita masih ingat dengan bencana tsunami yang pernah melanda Aceh dan beberapa negara di Asia pada tanggal 26 Desember 2004. Bencana ini memakan korban jiwa lebih dari 250.000 jiwa. Bahkan yang sempat menjadi isu internasional adalah tsunami di Jepang pada bulan Maret 2011. Bencana maha dahsyat itu sampai merusak fasilitas reaktor nuklir yang dimiliki Jepang. Dunia sempat mengkhawatirkan dampak radiasi yang ditimbulkan bencana tersebut. Mari kita telusuri penyebab bencana tsunami. Laut yang tenang itu tidak selamanya menenangkan. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan itu disebabkan oleh gempa tektonik yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Hantaman gelombang tsunami ini mencapai puluhan kilometer dari bibir pantai. Sifatnya merusak apapun yang dilaluinya. Bahkan kekuatan yang maha dahsyat mampu mendorong kapal besar dari laut sampai puluhan kilometer ke tengah kota. Tinggi gelombangnya pun dapat mencapai puluhan meter seperti pada tsunami Aceh yang sampai mencapai 35 meter. Beberapa kasus tsunami telah memakan korban jiwa ribuan orang.
Belum lagi kerugian materi pastinya sudah tidak terhitung. Bahkan trauma psikis pasti tidak terelakkan lagi. Begitulah kalau alam sudah murka. Padahal itu baru di daerah tertentu. Bagaimana kalau kiamat terjadi di seluruh dunia? Nauzubillah min zalik. Tentunya semua hal yang telah dikemukakan menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizinnya. Nah pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Saksikan terus Hasanah Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.